Hai Teens, jumpa kembali kita dalam acara DFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Rita Dwi Lestari dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Menyangkal Diri berdasarkan Markus 8 ayat 34-38 bersama saya, Priyo Utomo. Yuk kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu ini. Tuhan menyediakan renungan buat kami pelajari, kami hidupi. Karena itu kami percaya Roh Kudus Tuhan sendiri ya yang mempersiapkannya, menguatkan kami ketika kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, yang menjadi pusat permenungan kita adalah Markus 8 ayat 34. Saya baca ya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketika mendengar kata menyangkal diri, dalam pikiran kita mungkin saja muncul pemikiran demikian. Hilang sudah kesenangan itu. Tuhan kayaknya nggak pengen umatnya hidup senang deh. Ajaran menyangkal diri tidak bertujuan untuk menghilangkan kegembiraan kita dalam hidup, melainkan untuk mengontrol hasrat dan keinginan diri. Sebab tidak semua hasrat atau keinginan dalam diri kita benar, berguna, dan perlu dituruti. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti berhenti mengikuti hasrat dan keinginan yang tidak berguna. Hasrat dan keinginan yang seringkali berpangkal pada sikap egois, mementingkan diri sendiri, dan merendahkan pihak lain, bahkan rela mengorbankan orang lain. Banyak orang mengira popularitas, kekayaan, dan kekuasaan pasti membuat seseorang gembira. Ternyata tidak. Seseorang mungkin merasa senang karena selalu menjadi pusat perhatian, disegani, dan dipuji-puji. Tetapi kesenangan semacam itu tidak akan pernah cukup. Misalnya, banyak orang ingin mendapat lebih banyak perhatian dan pujian dengan menghitung dan membandingkan jumlah followers dan likes di media sosialnya. Ada orang-orang yang merendahkan orang lain untuk mengangkat diri sendiri. Namun apakah ujung dari perasaan semacam itu? Kehampaan dan kekosongan. Maka perkataan Yesus pun kembali menggema. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Teens, kita perlu komitmen untuk bisa mengenali sikap egois dan menyingkirkannya. Memikul salib adalah simbol komitmen untuk menyangkal diri dan menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang utama. Komitmen akan diuji dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi. Nah, apakah di tengah kesulitan komitmenmu tetap kuat? Apakah kamu tahan uji? Teruslah memandang Yesus sebagai contoh dan teladan. Ya, demikianlah renungan kita hari ini. Ingat, subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.